Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di area Advocate. Untuk sekarang saya akan mereview Transformer Masterpiece MP52KO merek EG01 atau Eagle Deformation Aircraft 16 plus untuk umurnya ya. Di sini ada tulisan EG01 dan di bawahnya Eagle dengan ada kayak warna silver begini, dan di bawahnya ada tulisan Deformation Aircraft. Dan di depan boxnya ini ada siluet dari Starscream-nya. Di sampingnya juga ada siluetnya ya. Samping ini juga ada siluetnya. Dan atasnya juga ada ya siluetnya ya. Kayak gini. Ini belakangnya ada juga sama tulisannya kayak di depan, cuma ada tulisan warning made in China, please recycle. Bawahnya kosong ya. Oke. Ini figurnya. Kalau dibilang dia memang mirip kayak yang orinya ya. Cuman ada beberapa tambahan yang mungkin di orinya tidak ada ya, karena saya orinya tidak ada jadi saya tidak bisa membandingkannya ya. Yang pertama dia dapat manualnya buklet ya, manual buklet, dalamnya berwarna ya, manualnya kayak gini. Oke, ini apa sih gambar Blu-ray-nya ya. Di belakangnya bukletnya tulisan diecast. Nah, di depan sama kayak di boxnya ya. Oke. Untuk aksesorisnya dia mendapat Megatron Gun ya. Ini Megatron Gun-nya. Warnanya lebih ke metal grey gitu ya. Cuman gelap, dan dari pennya dia rapi ya, dari pennya rapi, dan dia juga mendapat yang capit ini ya, saya lupa di episode berapa, dan dapat juga kayak aksesoris batu meteorit yang dipegang kayak gini oleh Starscream kayak gini ya. Nah kayak gini, ini pakai ini ya. Oke. Dan juga dia ada dapat drill. Ini drillnya, dapat drill. Juga dia mendapatkan blast effect ini ya. Cuman saya udah coba mau pasang di Blu-ray-nya tidak bisa, dan saya coba bisa hanya di Megatron Gun ya. Kayak gini ya, kayak gini ya di Megatron Gun. Oke. Yang lainnya juga ada blast effect ini ya. Nah ini juga saya coba di Blu-ray-nya tidak bisa, hanya bisa di Megatron Gun seperti ini. Seperti gini. Oke. Ada juga blast effect ini juga saya coba di Blu-ray-nya tidak bisa, tapi bisanya di Megatron Gun ya. Agak susah. Seperti ini ya. Pasangnya seperti ini. Pasangnya seperti ini. Oke. Copot. Dan dia juga mendapat dua aksesoris ini, dan aksesoris ini bisa dipasang pas jadi robot mode di bagian kaki ya, di sini kalau dia kayak pengen efek terbang atau pas di pesawat efek jet ini ya, tinggal pasang aja ya. Agak susah sih ya. Waduh, ternyata tidak bisa dipasang.
Bentar ya. Ternyata efek ini tidak bisa dipasang di sini karena ada alasannya ya, khusus versi KO-nya ya. Di bawah kakinya ada baut. Lihat. Baut ya. Jadi bagian ininya tidak bisa dipasang karena dari sananya tidak dibolongin bagian ininya, tengahnya. Jadi pas dipasang mentok sama bautnya ya. Lihat. Sayang sekali ini aksesoris yang penting tapi tidak bisa dipasang ya. Lihat, karena ini tidak bolong ya. Tuh, bagian tengah ini yang tidak bolong, jadinya ini karena ada baut jadi tidak bisa dipasang. Sayang sekali. Oke, setelah itu muka ya. Beberapa muka, dia dapat 6 muka yang termasuk yang ada di Starscream-nya. Nah, ini dia. Ini 2 mukanya yang lain. Ada muka senyum dan nggak tahu ya dia kayak teriak atau gimana. Ini kayak dia teriak ya. Nah, ini 2 lagi. Oke. Nah, ini dia muka senyum dan muka kayak kesel, dia ngomongnya agak keras mukanya. Oke. Dan muka smirk ya. Cuman sayangnya muka smirknya kayak ada bolong dikit situ. Nggak tahu jelas atau enggak ya di sini ya. Dilihat ada kayak bolong ya smirknya. Mungkin ini ada defect. Ya nggak apa-apa. Dan ini yang muka yang udah nempel di figurnya ya. Ini muka yang udah nempel di figurnya. Oke. Untuk aksesoris berikutnya, dia mendapat base stand-nya ya. Dia bisa dipasang pas robot mode atau pas jadi pesawat ya. Nah, 2 plate ini disatuin seperti gini. Biar dia menjadi panjang ya. Ini dulu. Nah, jadi kayak gini. Dan ini dipasang di sini ya, kayak gini. Nah, kayak gini. Ternyata setelah dipasang ya, ini kan ada lubangnya 1, colokannya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, colokannya ini ya. Nah, di sini juga ada 1, 2, 3, 4. Cuman pas dipasang, ternyata ada beberapa jarak yang tidak bisa dicolok di lubangnya ya. Seperti ini nih. Ini kita lihat sini gini aja ya. Nah, jarak ini, nah, pas di sini jadi kayak jauh gitu loh jaraknya dengan lubang. Jadi antara lubang yang 2 ini bisa masuk. Ini sama ini bisa masuk ya. Cuman yang depan ininya lagi malah nggak bisa. Dan nggak tahu kenapa. Ini saya coba dimasukin lagi udah mentok ya. Lihat udah mentok. Pas banget. Seharusnya kayaknya ini antara salah cetakan atau gimana, seharusnya ini bisa langsung masuk ke sini semuanya. Tapi karena pendek ininya, jadi dia mentok. Lihat. Nah, karena pendek jadi dia tidak bisa masuk full. Atau gimana ya? Oh iya, bisa, ternyata bisa. Bentar ya. Ya, maaf, ternyata bisa. Cuman ininya harus ditekan kencang, ternyata akhirnya masuk juga. Maaf ya. Saya koreksi, ternyata ini bisa. Agak kencang, saking agak kerasnya saya pikir tidak bisa. Dan ini bisa dipasang ya, kayak gini ya. Jadi bisa pasang gini. Ya, alhamdulillah ternyata bisa. Nah, ini base stand-nya. Nah, ini base stand-nya ya. Nah, ini base stand-nya. Jadi bisa disesuaikan. Mau dia berdiri begini bisa, lebih tinggi atau gimana. Dan base stand ini pun dia mendapatkan ini ya, aksesoris ini. Ini kalau dipakai pas dia menjadi pesawat ya. Ini dia dapat ini kalau jadi pesawat, dipasang ke sini ya. Ya, kayak gini.
pasang sini ya, kayak gini di atasnya ya. Ini kalau dia menjadi pesawat ya. Oke, ini dia stand base ya, jadi bisa di set kita maunya gimana, atau dia begini, nah atau lebih jauh lagi bisa kayak gini ya. Nah, ini kayak gini ya. Ini lebih bagus ya base dibanding versi MP11. Oke, ini stand base nya. Sekarang kita ke figurnya ya. Untuk figurnya sendiri pun ini dia ada beberapa tambahan part diecast ya. Nggak tahu yang olinya kayak gimana. Part diecast ada di bagian telapak kaki ya. Ini part diecast besi. Part diecast. Side skirt ini part diecast ya. Ini part diecast. Bagian ini juga part diecast ya, dari sini ke atas sini. Sama, ini juga part diecast ya. Dan juga bagian ini dia juga diecast ya. Ini diecast. Ini diecast nih ya. Untuk artikulasi dari kepala ya. Dari kepala dia bisa lihat ke atas segini. Lihat ke bawah segini. Bawah segini ya. Oke. Dan bisa putar 360 derajat ya, putar gini kepalanya. Untuk part ini dia akan aslinya dia ke depan sini ya, jadi dia bisa dikebelakangin, ada joinnya sini dan dicantol di belakang, cantol ke belakang sini ya. Nah, cantol sini, jadi dia lebih kayak di animenya ya, lebih akurat. Jadi kalau misalnya ini bagian ininya tidak dipindahin ke belakang, ini kepalanya tidak bisa nengok sampai segini ya, mentok. Oke. Untuk join tangan, pundak dia segini ya. Nah, ya bisa ke atas segini. Dan ke depan, oh ya saya lupa, yang kanan sini dia ada ratchet join ya, join kanan sininya. Ada ratchet join ya, sini. Nah, belakang ratchet join juga mentok, karena ke saya mentok ya, bisa. Dan ada bicep swivel juga, bicep swivel ada. Untuk join siku dia segini ya, biarpun dia single join tapi dia bisa segini ya. Oke. Gitu. Untuk jari-jarinya dia jari ininya full, dia terpisah ya, full artikulasi. Dia bisa diginiin ya, bisa gini ya, metal atau yang lainnya bisa juga, bisa kayak gini ya tuh. Jadi dia benar-benar terpisah jarinya ya. Benar-benar terpisah jarinya ya. Nah, untuk bagian ini dia hanya engsel gini aja, terus bagian ujungnya tidak ada ball joint ya, jadi hanya statis kayak gini. Join yang lainnya hanya buat dia pose begini aja ya. Oke. Kayak gitu. Dan null ray nya dia juga ada join juga. Oh saya lupa, aksesoris yang ada dia dapat juga null ray ya, karena null ray nya udah saya pasang. Jadi null ray nya dia bisa diginiin, diputar begini, putar begini, ya terserah maunya gimana. Kayak gini ya. Oke. Untuk memang sih kalau MP ini dia lebih MP52 lebih aksesorisnya ke kayak di filmnya ya, kayak contoh kayak bagian dada ya, kayak gini ya. Nah dia ada missile chest kayak di filmnya ya, missile chest. Oke. Chest. Ini juga ada air crunch ya, begini air crunch. Oke. Berikutnya artikulasi di kaki ya. Oke, kita buka dulu. Ke depan segini. Dia pakai ratchet joint ya. Kalau ke depan, ke belakang ya agak mentok ya. Mentok.
Jadian segini. Untuk join paha ada, tapi tidak banyak ya, hanya sedikit. Ya ini dan untuk join lutut dia segini ya. Ya segini join lutut. Oke. Oke, itu untuk join lutut ya. Untuk telapak kaki dia ada waist sweep, ada ankle tilt segini, ankle segini ya. Tidak terlalu ini, ya segini ya. Dan ke bawah cukup banyak, ke atas di segini, ini ke bawah ya, ini ke atas segini. Oke. Dan sayangnya untuk sunscreen tidak ada waist swivel ya. Untuk MP yang ini ya, untuk MP52 yang mau MP52 ya, tidak ada waist swivel. Dan saya yang bingung, mata yang terpasang sama yang mata aksesoris mana lebih bagusan yang mata yang part yang lainnya ya, dibanding yang udah nempel. Kayaknya matanya gelap gitu ya. Oke, untuk artikulasinya dia memang bisa lebih possible ya. Kayak begini mungkin saya coba ya. Copot katanya. Ya. Ya, dia bisa begini dia. Tanpa stand, stabil. Angkat kaki satu. Oke. Masih bagus ya. Bisa kayak gitu. Atau dia bisa pose seperti ini ya. Nah. Oke. Pose seperti ini. Oke, dia bisa pose superhero landing juga ya. Cuman karena tidak ada waist swivel jadi agak susah ya. Ya, ini dia dalam posenya superhero landing. Oke, sekarang saya akan bandingkan dengan MP Sakil yang lain ya. Ini dengan MP11. Oke, MP11. MP11. Oke, ini posisinya dia ya, MP11-nya. Oke, MP11. Ternyata dengan MP11 tingginya hanya beda sedikit ya. Nah, ini dengan Meteor McToys. Meteor. Ini dengan Meteor. Ini karena pakai coordination jadi agak ngeblesek. Ya. Hampir sama ya, ternyata kayaknya memang yang versi KO-nya ini dia agak ditinggiin dikit ya. Karena dengan MP11 tidak beda jauh tingginya. Dan ini oke, saya dulu MP11-nya dengan DS ya. Ini DS. Ini DS ya.
Ternyata masih tinggian DS ya dari scale-nya. Cuman kalau misalnya ini bisa ditinggiin lagi sampai sama GDS, mungkin ini lebih diminati ya. Ya, tapi karena ini harganya murah dibanding DS juga, ini lebih murah. Dan dari bahan juga tidak mengecewakan, bagus ya. Tapi tetap dari build quality DS lebih bagus ya. Tapi kalau khusus untuk KO ini, biarpun boxnya beda, tapi dia ada logo Decepticonnya, ini kalau dibilang sih benar-benar KO Direct, cuman lebih bagus dibanding KO-KO yang sebelumnya ya. Ini dia dari bahan lebih bagus, terus ada penambahan part diecast-nya lebih, ya mungkin dibanyakin ya. Cuma ada beberapa yang saya kurang suka dari mata aslinya yang udah nempel sini. Mungkin ini karena yang mungkin saya dapatnya defect ya, defect QC-nya memang ya. Cuman yang mata yang lainnya malah bagus gitu, terang merahnya kelihatan gitu ya. Jadi itu aja sih paling. Terus bagian ini memang harus di kayak di belakangin ya, saya juga baru tahu juga. Nah, dari build quality semuanya ini bagus ya. Benar-benar tidak mengecewakan dengan harga murah. Di pose-pose enak ini. Nah, cuma sayangnya memang perbedaan DS sama ya Mold MP52. DS ada waist swivel, ini tidak ada ya. Jadi hanya F-crunch adanya ya. Dan dari tangan bagian jempol, kalau DS ada ball joint-nya, jadi dia bisa posisi begini. Kalau MP52, Mold MP52 KO atau orinya tidak bisa, dia hanya axial begini doang. Jadi hanya begini aja. Jadi tidak bisa gerak-gerak gini ya di apa sih jempolnya ya. Oke. Dan memang ada beberapa kayak bekas potongan-potongan ini masih kelihatan ya kalau di sini. Kalau DS dia lebih rapi build-nya. Dan kalau dibandingkan dengan McToys, dari bahan memang IG lebih bagus. Kalau McToys juga bagus, cuman dari bahan lebih bagus ini ya, dari plastiknya. Kalau ini kayak apa ya, pasti gimana ya, juga kurang tahu ya kalau dibilangnya. Cuman ini McToys juga bagus bahannya. Nah, sekarang dengan Megatron ya. Megatronnya pindahin dulu. Oke, ini Megatronnya ya seperti ini ya. Oke, ini Megatronnya. Sayangnya masih tetap ya, tidak ada peningkatan tinggi atau gimana dari Megatron, masih agak pendek juga ya. Tapi tetap dengan harga murah, ini worth it buat dikoleksi, buat dibeli ya. Dengan kalau saya bilang dari berat, ini berat juga ya. Ini beratnya hampir sama kayak DS ya. Hampir sama kayak DS beratnya. Hampir sama kayak DS ya. Dan dari QC yang umum-umumnya, dari ankle kaki dia lebih seret dan tidak bakalan maju ke depan, dan dia pose berdiri kayak gaya Michael Jackson ya. Oke, sekian dulu dari saya untuk review kali ini. Bagi yang suka dengan review saya, tinggal di like dan subscribe ya. Dan semoga semua para subscriber saya semua sehat selalu dan dibeli rezeki. Oke? Decepticon, let's fly!